Jadi saya sudah bukakan akses untuk mereka. Oh, ya. Baik, terima kasih. Ya, sudah siap, Pak Fandi? Siap. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ali Usman STMM selaku coach pada kelompok 1. Dan juga yang kami hormati Bapak Dr. Randus Aliani selaku mentor dari Pak Afandi Ahmad Salim. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Ali. Silakan. Terima kasih, Bu Host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak penguji kita, Pak Muhammad Rian SSTP MSI. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Dr. Randus Aliani, dan tentunya Ibu host juga yang saya hormati dan saya banggakan Saudara Alpandi sebagai peserta yang akan menyajikan hasil aktualisasi selama 1 bulan. Saya langsung saja sekali lagi saya sampaikan seperti kemarin waktu cuma 45 menit Alfandi ya, Anda hanya diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan laporan aktualisasinya Anda ya, karena itu sampaikan bab 3 saja ya. Pelaksanaannya ya, bab 3 saja dalam pelaksanaan, tapi kemukakan bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap tahapan. Kemudian kesimpulan yang Anda kemukakan dan juga rencana tindak lanjut. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan laporan pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang saya lakukan, yang berjudul penerapan model pembelajaran Talking Stick dan Make Match untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7 di SMP Startup Negeri 21 Siyu. Nah, pada kegiatan pertama, di sini saya melakukan konsultasi dengan mentor dan juga Oke. Pada tahapan kegiatan pertama, yaitu menyiapkan bahan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan, dilakukan pada tanggal 8 Juni tahun 2021. Nah, laptopnya. Ya, di sini adapun output yang atau hasil dari tahapan kegiatan satu saya, yaitu ada lembar persetujuan dari mentor, dari kepala sekolah. Nah, selanjutnya pada tanggal 9 Juni, di sini saya meminta saran dan masukan mentor. Nah, ada beberapa saran, di sini ada terlampir di lembar saran dan juga masukan mentor. Dan juga pada tanggal 9 Juni saya meminta saran dan masukan dari rekan kerja. Nah, untuk bukti pelaksanaannya juga di sini ada lembar saran dan masukan dari rekan kerja. Nah, dari ketiga tahapan kegiatan tersebut, nilai-nilai dasar ASN yang tercantum ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga nilai-nilai anti korupsi. Nah, selanjutnya pada kegiatan kedua di sini saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, tahapan kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Juni tahun 2021, yaitu dengan menganalisis silabus. Nah, selanjutnya pada tanggal 11 Juni saya menentukan model dan media pembelajaran yang akan digunakan. Adapun model yang saya gunakan di sini untuk pembelajaran pertama saya menggunakan Talking Stick dan medianya menggunakan tongkat jawab. Selanjutnya untuk model kedua saya menggunakan model pembelajaran matematik. Dan medianya menggunakan kartu jawaban dan juga kartu soal. Dan selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 12 Juni tahun 2021
disinilah saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sini bisa dilihat ada outputnya. Terdapat 2 rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada talking stick, yang kedua ada make a match. Tahapan pertama untuk kegiatan kedua tadi saya menyusun RPP. Nah, di sini ada nilai-nilai dasar ASN yang tercantumkan, ada kelimanya, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga ada anti korupsi. Nah, selanjutnya untuk kegiatan ketiga, di sini saya merancang model dan membuat media pembelajaran. Nah, pada tanggal 14 Juni saya merancang model pembelajaran dan media pembelajaran. Nah, di sini nilai-nilai dasar ASN yang tercantum ada akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan juga nilai anti korupsi. Nah, sedangkan pada keesokan harinya pada tanggal 15 Juni, saya menyiapkan alat dan bahan media pembelajaran. Di sini ada alat-alatnya, ada gunting, karton, bahannya ada karton, ada pipa. Nah, di situ pipanya nanti digunakan untuk sebagai tongkat jawaban, sedangkan kartonnya tadi digunakan untuk menjadi media pembelajaran, kartu jawaban, dan juga kartu soal. Nah, keesokan harinya saya membuat media pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, nilai dasar ASN yang tercantumkan dari ketiga tahapan kegiatan ini ada untuk tahapan kegiatan kedua, akuntabilitas, nasionalisme, dan juga anti korupsi. Sedangkan pada tanggal 16 Juni ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga nilai anti korupsi. Nah, selanjutnya pada kegiatan keempat, di sini saya kegiatannya itu membuat soal pretest. Nah, tahapan kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 17 Juni tahun 2021, yaitu membuat soal pretest beserta kunci jawaban. Nah, di sini soal pretestnya terdiri dari 4 soal. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Juni saya memberikan pretest. Nah, memberikan pretest kepada siswa. Harinya saya memeriksa hasil pretest dan memasukkan nilainya ke dalam tabel. Nah, di sini diperolehlah 6 dari 8 siswa mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal. Nah, dapat dikatakan berarti nilai hasil belajar mereka masih rendah. Gitu. Nah, untuk meningkatkan hasil belajar tersebut, saya menerapkan model pembelajaran talking stick untuk pertemuan pertama. Nah, dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2021. Nah, di sini tahapan kegiatan pertama saya melakukan persepsi, yaitu untuk mengingatkan peserta didik bagaimana materi prasyarat untuk materi yang akan saya ajarkan, yaitu perbandingan. Nah, selanjutnya saya menjelaskan model dan media pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu untuk tahap kegiatan pertemuan pertama saya menggunakan model pembelajaran talking stick. Kita akan menggunakan media tongkat jawaban. Selanjutnya saya menerapkan proses pembelajaran. Nah, pada tahapan kegiatan keempat, saya melakukan umpan balik. Di sini siswa memberikan sanggahan, pertanyaan, bagaimana materi yang telah berlangsung, gitu, yang telah diberikan. Nah, selanjutnya tahapan kegiatan terakhir yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran. Jadi salah satu siswa di sini menyimpulkan apa hasil dari pembelajaran kita, apa kesimpulan. Nah, dari kelima tahapan kegiatan tersebut, nah, adapun nilai-nilai dasar ASN yang tercantumkan ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga ada anti korupsi. Nah, selanjutnya keesokan harinya saya melaksanakan kegiatan ke-6, yaitu menerapkan model pembelajaran make match. Nah, sama kayak tadi kita menggunakan 5 tahapan kegiatan. Nah, tetapi di sini hanya perbedaannya saya menerapkan model yang lain, gitu, model pembelajaran make match. Gitu. Nah, untuk make match, yang pertama juga seperti tadi saya bilang ada persepsi, ada menjelaskan model dan media pembelajaran, menerapkan model pembelajaran dan media pembelajaran dalam proses pembelajaran, ada umpan balik, dan juga menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah,
Adapun nilai-nilai dasar ASN yang tercantumkan ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga ada nilai anti korupsi. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan terakhir ada evaluasi. Untuk evaluasi, di sini saya laksanakan pada tanggal 26 Juni, yaitu untuk memberikan tahapan kegiatan pertama, saya memberikan post test kepada siswa. Gitu. Nah, selanjutnya pada tanggal 28 Juni, saya memeriksa hasil post testnya. Nah, diperolehlah nilai-nilai siswa ini seperti apa. Gitu. Keesokan harinya saya memasukkan, pada tanggal 29 Juni, saya memasukkan nilainya ke dalam tabel. Nah, setelah itu saya membandingkan nilai pretest dan post-testnya. Nah, setelah dibandingkan, dapat dilihat di sini ada grafik. Nah, terjadi peningkatan. Untuk grafik pretest di situ grafik berwarna merah, sedangkan post-testnya berwarna hijau. Nah, terjadi peningkatan yang signifikan gitu. Jadi dari 8 siswa semuanya mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM 75 gitu. Ada 3 orang yang standar 75 dan ada 1 orang yang mendapatkan nilai sempurna yaitu 100. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2021 saya memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang memiliki nilai paling meningkat signifikan, sangat paling tinggi gitu perubahannya. Nah, di sini saya memberikan penghargaan kepada atas nama Wulandari yaitu mendapatkan nilai 100 pada post-testnya. Untuk tindak lanjutnya, selanjutnya saya akan menerapkan model pembelajaran talking stick dan make a match ke kelas 8 dan 9 gitu. Nah, selanjutnya menerapkan model pembelajaran lain, juga mencari model atau referensi yang lain yang lebih efektif kepada siswa, lakukan pengembangan model pembelajaran yang lebih kreatif, dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan juga fungsi. Dan mengenalkan sekolah melalui video-video pembelajaran pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, saya rasa itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alfandi, tolong sampaikan juga kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Iya Pak, untuk kesimpulannya dari hasil pretest materi perbandingan, nah 6 dari 8 siswa mendapatkan nilai tidak memenuhi standar. Nah, setelah dilaksanakan aktualisasi dan menerapkan model pembelajaran tadi, 8 dari 8 siswa memperoleh nilai di atas KKM atau di atas kriteria ketuntasan minimal. Jadi diperolehlah peningkatan dari hasil belajar matematika siswa untuk kelas 7. Nah, rencana tindak lanjut tadi sudah saya sampaikan, yaitu menerapkan model pembelajaran talking stick dan make a match di kelas 8 dan 9. Nah, kan aktualisasi saya digunakan di kelas 7. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya saya akan laksanakan di kelas 8 dan 9. Selanjutnya menerapkan model pembelajaran yang lain di semua kelas, mencari referensi model pembelajaran yang lebih efektif, melakukan pengembangan model pembelajaran, menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas pokok, dan mengenalkan sekolah melalui video-video pelaksanaan pembelajaran. Tindak lanjutnya gimana? Tindak lanjutnya? Menerapkan model pembelajaran talking stick dan make a match ini di kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9. Seperti itu. Kan ini yang saya gunakan ini Pak di kelas 7 aktualisasi saya. Jadi dibacakan saja, tidak bukan untuk dijelaskan, dibacakan saja ini. 2 menerapkan model apa? Ini ada berapa ini? Ada 7 Pak. Nah, yang pertama menerapkan model pembelajaran talking stick dan make a match di kelas 8 dan 9. Dan kedua, menerapkan model pembelajaran yang lain seperti to stay, to stray, dan example dan non-example, serta number head together di semua kelas. Nah, ketiga, mencari referensi model pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga dapat menggugah emosi siswa, memusat perhatian siswa, dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Keempat, melakukan pengembangan model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif guna meningkatkan minat belajar siswa. Kelima, melakukan pengembangan media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif.
Keenam, menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dan ketujuh, mengenalkan sekolah melalui video-video pelaksanaan pembelajaran. Oke, terima kasih Saudara Alfandi yang telah menyampaikan laporan aktualisasinya selama 1 bulan. Selanjutnya kami langsung persilakan Pak Mentor, Pak Dr. Andrus Aliani untuk memberikan tanggapan atau perkuatan terhadap rancangan yang telah dilaksanakan atau hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh Saudara Alfandi. Silakan Pak Aliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Yang terhormat Bapak Penguji beserta rekan yang saya cintai, yaitu Afandi Ahmad Salib. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita sempat hadir bersama-sama mengikuti ujian akhir, yaitu Prajabatan 2021. Salawat dan salam kita aturkan kepada pendahulu Nabi paling akhir zaman serta pembawa risalah kebenaran dan pelita kebenaran, yakni Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang telah dijelaskan oleh Saudara Afandi Ahmad Salim dengan kaitannya di sekolah kami, tentunya itu sangat-sangat kami harapkan keberhasilan daripada metode yang dirancang oleh kami, termasuk juga ya guru-guru lain, itu hasil diskusi kami untuk memilih metode yaitu aktualisasi dengan penerapan yang beliau terapkan, itu mencapai hasil yang bagus. Namun sekolah kami itu artinya masih banyak yang kami perlu benahi, karena mungkin keterbatasan seperti ya media pembelajarannya. Kemudian kami juga itu diskusikan tentang masalah RPP-nya, kemudian silabusnya, sekaligus tadi itu yang sudah disampaikan tentang masalah media pembelajaran. Karena media pembelajaran yang kami pakai di sekolah kami itu ya masih konservatif begitu ya, artinya pakai karton apa semua Pak. Nah, itu yang kami siapkan. Olehnya itu apa yang disampaikan oleh rekan atau guru saya selaku mentor memang bagus diterapkan di sekolah kami. Dan kemudian daripada itu juga kami selaku mentor sangat ya berterima kasih kepada Bapak Ibu selaku panitia atau unsur pelaksana Prajabatan 2020-2021 yang telah memberikan upaya, memberikan pengetahuan, memberikan wejangan-wejangan kepada guru kami yaitu Ahmad Afandi, agar kiranya dapat dia bisa amalkan dalam proses belajar mengajar nanti di sekolah kami. Olehnya itu kami sangat berharap atau sangat berterima kasih kepada Bapak selaku penguji untuk membekali guru saya, khususnya semua guru-guru yang ikut Prajabatan 2020-2021, agar apa yang mereka dapatkan selama beberapa hari untuk mengikuti daripada Prajabatan melalui online ini, kami mengharapkan semua hasil itu dapat mereka amalkan di sekolah masing-masing. Kemudian daripada itu juga kami selaku mentor memberikan doa restu kepada Bapak dan Ibu dengan selesainya barangkali ya Prajabatan ini, kita ketemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan
tidak kurang satu apapun. Itulah yang kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor, Pak Dr. Agus Aliani yang telah memberikan tanggapan terhadap apa yang dilakukan oleh Saudara Alfandi yang menurut informasi yang barusan disampaikan bahwa sangat-sangat dibutuhkan sekali, alhamdulillah, dan yang bersangkutan telah melaksanakan sesuai dengan perencanaan aktualisasi 1 bulan kemarin. Kira demikian. Terima kasih Pak Dr. Agus Aliani sebagai mentor. Selanjutnya langsung saja kami persilakan Pak penguji kita, yakni Pak Muhammad Rian SSTP MSI. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Pak Coach, Pak Ali Usman, SEMM yang kami hormati. Selanjutnya Pak Mentor, Pak Dr. Andus Aliani yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita, hadir di seminar aktualisasi. Senang sekali rasanya Pak bisa bertemu Bapak kembali hari ini dan senang sekali mendengarkan pernyataan dari Bapak ketika menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Afandi ini sangat bermanfaat, kemudian sangat dibutuhkan. Dan kemudian yang membekali Pak Afandi dan teman-teman ini yaitu Pak Coach dan Ibu Bapak dan Ibu Wida Iswara. Harapannya saya kira hampir sama dengan kami semua, apa yang dilakukan ini bermanfaat untuk semua orang dan kemudian ini tentang nilai, ini tentang karakter harus tetap dilaksanakan. Jangan sampai selesai latsarnya, selesai semuanya sudah. Saya kira tidak seperti itu. Tetap berlanjut harapan kita. Makanya di dalam laporan ini penekanannya di bagian akhirnya ada rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini yang akan kita implementasikan kembali di lapangan. Baik, selanjutnya ke Pak Afandi Ahmad Salim SPD. Apa kabar Pak Afandi? Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah. Pak Afandi, tadi dalam penjelasan Pak Afandi sebenarnya kalau nampak dari sini suaranya kadang besar, kadang kecil, kadang kabarnya tak kancing-kancing, tetapi tanpa mengurangi itu semua, laporan Pak Afandi ini luar biasa. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilaporkan, apa yang sudah disusun. Sangat sistematis, kemudian sangat pemilihan kalimatnya sangat bagus, kemudian menarasikan kapan nilai itu muncul, ini keren sekali. Itu dari pelaksanaan kegiatan. Kemudian sampai di bagian terakhir, di bagian kesimpulan dan penutup, di kesimpulannya sangat konkret dan terukur, begitu juga di bagian rencana tindak lanjutnya. Yang biasanya teman-teman tidak peduli biasa dengan bagian terakhir ini. Tetapi salah satu bagian pentingnya di bagian terakhir, di rencana tindak lanjut. Apa yang akan kita lakukan ke depan setelah pelaksanaan latsar ini. Dan itu disusun dengan baik oleh Pak Afandi. Pak Afandi, tetapi saya di sini tidak melihat mengenai narasi tentang kontribusi terhadap visi dan misi. Ada enggak dinarasikan Pak Afandi di dalam setiap kegiatan? Di setiap kegiatan ada Pak. Di akhir setiap di akhir buku. Saya bisa ditunjukkan di halaman salah satu di halaman berapa? Halaman 49 Pak. Halaman 49 ada 31. Di halaman 49. Ya. Contohnya halaman 49. Poin 315. Ya, oke. Kontribusi terhadap misi itu juga bukan hanya menunjukkan misinya, tetapi dinarasikan, tapi narasinya secara singkat pada saat kapan dia mendukung misi memantapkan akses kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ditambahkan narasi ini. Itu juga untuk kontribusi terhadap nilai organisasi. Kalau menunjuk seperti itu nanti kesannya ini seperti rancangan kemarin. Rancangan kemarin kita hanya menunjukkan, oh ini berkontribusi sama misi A.
tapi kita belum dinarasikan karena ini sudah pelaksanaan aktualisasi. Yang kita lakukan itu sama dengan pelaksanaan aktualisasinya. Jadi dinarasikan kalimatnya untuk kontribusi terhadap visi misi atau penguatan terhadap nilai organisasi. Hanya itu saja dari laporannya Pak Arfandi. Untuk semuanya saya kira lengkap, mulai dari menceritakan nilai, pelaksanaan kegiatan, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut, sampai dengan lampiran. Saya kira ini luar biasa. Pak Arfandi, saya boleh tanya enggak menyangkut pelaksanaan kegiatan kita yang yang telah kita laksanakan. Yang pertama, punya kendala enggak dalam pelaksanaan kegiatan dan implementasi aktualisasi ini, Pak Arfandi? Mungkin kendalanya ke ini, Pak. Mungkin Pak Arfandi bisa dengar suara saya? Ya, bisa, Pak, bisa. Mungkin kendalanya ya, silakan. Kendalanya mungkin di saya sendiri, Pak, karena contoh siswa kadang kayak itu, Pak, ada 12 siswa, nah ada 4 siswa yang tidak hadir gitu. Nah, setelah saya cek juga hubungi orang tua juga, nah mereka sudah beri kabar gitu, tapi siswanya memang tidak mau masuk kelas. Mungkin kendalanya cuma di situ, Pak. Begitu. Ya, halo. Oke, baik. Pak Afandi putus-putus, saya dengar suaranya Pak Afandi, tapi tidak apa-apa, saya sudah menangkap bahwa ada siswa mungkin dengan kondisi pandemi seperti begini. Selanjutnya Pak Afandi, dari seluruh rangkaian kegiatan ini punya manfaat enggak dalam pelaksanaan, baik itu untuk sekolah atau untuk stakeholder lainnya atau bahkan untuk pimpinan di sekolah? Punya enggak kemanfaatan apa yang telah kita lakukan ini? Kalau saya rasa sangat bermanfaat, Pak. Begini, contoh kayak rekan kerja pasti mereka minta contoh, oh model apa yang telah saya gunakan, gitu. Mereka melihat, oh model ini yang Bapak gunakan, boleh kita lihat, Pak, gitu. Jadi mereka ingin mencontohi apa yang telah kita berikan, gitu. Apa yang telah kita berbuat, seperti itu, Pak. Kurang jelas suaranya, Pak? Oke, baik. Saya kira cukup, Pak Afandi. Saya sudah menangkap apa yang disampaikan. Terakhir kami ingin menyampaikan dan tidak bosan-bosan saya menyampaikan ini, Pak Arfandi, apa yang telah kita lakukan selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini hanya bagian dari latihan saja. Latihan untuk menganalisis isu, latihan untuk membuat kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu, kemudian mengeksekusi kegiatan di lapangan, kemudian mempertanggungjawabkannya kembali. Ini hanya bagian dari latihan-latihan saja, supaya dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan nantinya juga seperti itu. Dan tentunya yang paling penting dari semua ini adalah tentang nilai, apa yang dipelajari, mulai dari agenda 2, agenda 3. Jadi diimplementasikan kembali. Berikut dalam rencana tindak lanjut, ini juga harus dilaporkan kembali ke mentor apa yang sudah dijanjikan, apa yang akan dibuat ke depan. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Arfandi sudah menyampaikan laporan dengan baik sekali. Khususnya terima kasih banyak kepada Pak Mentor sudah membimbing Pak Afandi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Coach yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Coach. Terima kasih Pak Rian yang sudah Pak Muhammad Rian selaku penguji yang telah memberikan penilaian yang sangat objektif sekali terhadap apa yang dilakukan oleh saudara Afandi selama 1 bulan. Ini sangat luar biasa sekali, walaupun ada beberapa yang perlu ada masukan-masukan. Ya, tentunya ini memerlukan satu perbaikan-perbaikan berikutnya ya. Makanya sebentar tetap kita adakan pertemuan untuk ada beberapa perbaikan yang walaupun kemungkinan ada yang mungkin Pak penguji tidak sempat sampaikan, tapi itu disampaikan pada
peserta yang lain yang kebetulan juga mungkin menurut di laporannya Pak Afandi belum ada, ini yang nanti kita akan perbaiki. Jadi sekali lagi selamat buat Pak Afandi. Ya. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih ya kepada Pak Mentor, Pak Dr. Anus Aliyani yang telah selama 1 bulan membimbing beliau dalam pelaksanaan aktualisasi. Ya, Saudara Pandi, seperti yang sampaikan tadi oleh Pak Penguji, bahwa sekali lagi ada saya juga yang sudah cukup lama juga jadi PNS, yang kadang ada dalam pikiran kami itu sebagai pembimbing dalam PNS sudah berupaya semaksimal mungkin ya, dan yang merupakan tujuan akhir daripada pelatihan kita ini kan bagaimana kita menciptakan PNS yang profesional dan berkarakter. Yang profesional ini berhamburan di mana-mana. Hampir semua profesional karena dia tekuni kegiatan itu menjadikan dia menjadi PNS yang profesional. Tapi yang kadang terlupakan, dan mohon maaf saya menilai secara jujur sekali dari hati kecil, yang kadang terlupakan bahkan oleh mohon maaf ini oleh pejabat-pejabat kadang-kadang juga seperti itu, bahwa karakter. Nah, ini yang barangkali tolong kami titipkan ini Pak Afandi, Pak Dr. Anus Aliyani, barangkali mengenai karakter ini itu yang lebih banyak diajarkan di dalam latsar ini. Makanya barangkali kesempatan ini juga tetap mengharapkan bimbingan terus seperti disampaikan oleh Pak Penguji tadi, bimbingan terus dari Pak Aliyani sebagai mentor agar memang betul-betul PNS yang kita akan lahirkan ini betul-betul PNS yang berkarakter dan profesional. Yang ada itu yang dituntut profesional dan berkarakter. Kalau saya lebih bagus lah berkarakter dan profesional, seperti itu yang lebih pengutamaan ke sana. Ya saya kira begitu Pak ya. Jadi saya berharap dan tentunya doa terbaik untuk Afandi dan teman-teman sekalian agar betul-betul menjadi ASN yang berkarakter dan profesional. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan saya kembalikan kepada pemilik kegiatan ini, yakni Ibu host kita yang sangat luar biasa. Silakan Bu host. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya, terima kasih kepada Bapak Penguji Pak Muhammad Rian yang telah memberikan saran masukannya dan memberikan nilai. Semoga laporan dari Pak Afandi akan lebih sempurna lagi. Juga terima kasih kepada Pak Ali Usman selaku coach yang telah membantu Pak Afandi pada saat penyusunan laporannya. Juga terima kasih kepada Pak Mentor, Pak Dr. Anus Aliyani. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mendampingi Pak Afandi pada saat melaksanakan seminar aktualisasinya. Baik, alhamdulillah karena Pak Afandi telah selesai menyampaikan laporannya, diizinkan untuk live. Terima kasih Pak Mentor, bisa live sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu.